Oke, jadi hari ini gue lagi ada di daerah BSD, tepatnya ini di Gria Loka di Jalan Rawabuntu Utara. Dan kali ini gue akan ngedatengin usaha terbaru milik temen gue, seorang food vlogger Indonesia terkenal. Jadi sebelumnya dia sudah sukses berjualan mie Bangladesh dengan warkop NDJ-nya. Terus ada warung asap pedas juga yang dulu sebelumnya ngacoan. Dan sekarang dia baru banget buka tempat makan berupa ropang gitu. Kayak warkop versi fancy, versi bagusnya, tempatnya nyaman banget. Dan menu utama di sini ada banyak, ada Indomie pakai Wagyu, terus ada pakai F5, ada MB9, MB7, brisket asap juga, terus ada rice bowl, ada roti panggang juga, terus ada segala macam kopi-kopian juga ada. Dan ini dia guys, namanya Ropangebul by Judo Bungkus. We've been driving around, singing songs way too loud because we wanna picking up our love friends, fill up the car till it best because we wanna. Well, nggak usah lama-lama, kita langsung masuk ke dalam, kita langsung review Ropangebul ini seberapa enak. Dan bagi kalian yang belum dengerin saat bersama by gue nyanyi guys, sekali lagi yang belum tahu, kalian bisa dengerin langsung aja di platform digital, di YouTube Music, Spotify juga ada. Pokoknya link ada di kolom description atau di kolom komentar gue pin. Oke, yuk kita langsung. Bro, Saya kerja keras baru jaga warung saya. apa kabar? Thank you, man. Terakhir lo ke tempat gua masih nasi ngacoan, belum rebranding. Tapi sebenarnya kenapa ada Ropangebul asap pedas? Produknya sama kayak di asap pedas. Jadi gua ngebawa brisket gue, tapi menunya gue tambah untuk orang-orang bisa nongkrong di tempat gue juga. Kalau di Kuningan kan gue bikin tempatnya kecil ya, paling rame kalau misalnya makan siang atau makan malam dan orang nggak lama. Kalau di sini gue harapkan tiap saat rame dan emang orang nongkrong, ada roti bakar juga, ada kopi-kopian dan lain sebagainya. Tapi ada yang satu yang spesial. Apa tuh? Padahal gue belum nanya loh, dia langsung jelasin. Iya. Terus. Gak apa-apa. Terlalu aktif nih bang. Terus. Edit ya. Gak apa-apa. Iya juga ya. Di sini partner gua si Putra, BM banget pengen jual Wagyu ya. Oke. Jadi menu di sini jual Wagyu, Indomie Wagyu. Indomie Wagyu. Oke. Indomie Wagyu, Indomie brisket, short plate asap. Karena kan tema gue sebenarnya asap pedas sama Ropangebul masih sama, asap. Makanya Ropangebul by asap pedas. Oke. Di sini gua ngasap brisket gue. Ini asap. Oh, ini pengasapan ya. Jadi tetap F5-nya itu diasepin dong. Enggak berarti? coy. Kalau F5 slice. Kalau ini khusus buat brisket, ayam panggang, ayam suwir sama short plate. Boleh buka? Boleh aja sih, nggak masalah. Aduh. Oh, oke. Kosongnya ternyata nggak diisi. Jadi tetap mengutamakan asap-asapan ya, karena Iya, emang asap-asapan. asap pedas. Iya, jadi kenapa waktu itu lo kan ke tempat gue ngasih nasi ngacoan Iya. kan? Kayaknya gue harus nambahin satu menu yang emang jadi ciri khas. Dan kebetulan si partner gue, si Putra juga lagi kayak gue pengen pelajarin lagi tentang asap, gue pengen belajar soal brisket gitu dan lain-lain. Akhirnya itu kursus dan lain sebagainya. Ya udah, tambahinnya di warung kita. Cuman kayak kalau namanya masih ngacoan kurang masuk gitu, karena esensinya tuh semua produk gue di asap. Iya. Ya udah, jadi asap pedas, asap dan pedas. Jadi asap sama rempah. Oke. Lo main ke dalam nggak? Boleh yuk. Yuk. Jadi by the way ini namanya Ropangebul by asap pedas. Yoi, dan ini anak gue. Nah ini Asta. Ini kayak apa ya Do ya? Kayak kafe atau gimana? Jadi ini gue kan seputra dan ada satu partner gue lagi. Partner gue kebetulan dia punya biliar. Jadi tempat ini tuh awalnya biliar 3 lantai. Oke. Dan akhirnya lantai satunya disulap. Jadi biliarnya jadi cuma 2 sama lantai 3, tapi masih ada biliarnya. Ada 10 meja di atas 2 lantai. Di sini di take over sama Ropang buat Ropang aja. Jadi biliarnya di atas. Ini kita boleh ke dapur? Yoi. Nah, ini dia nih. Nih, Bang Putra. Abis main golf dia. Iya sayang. Bro, abis main golf di mana bro? Pedal. Pedal. Oh, pedal, anak pedal. Nah, kita sekarang masuk ke dapurnya. Boleh ya? Iya. Nih. Putra. Oke, kalau udah soal produk, dia jagonya, saya diem aja. Apa yang lu mau ditanya mikrofon. tadi, lu bilang ini A5-nya beneran apa trimmingan apa melting? Iya benar. Oh, gitu Karena kan. kalau dilihat ini Indomie pakai A5 kayak nggak masuk akal gitu. Harganya juga murah lagi ya. Harganya 110.000 untuk A5 sih gila sih. Terus bukan 110.000 anjir. ini 110.000 brisket A5 MB7 udah dapat 3. Oke, yang Terus A5 doang. 90.000. Nah ini A5-nya beneran. Nih, Misawa beef dari Jepang sudah bersertifikat halal ya guys. Tuh.
sudah bersertifikat halal dari Jepang ya. Ini apa? Ini yang udah dibungkus. Jadi kita slice ya. Coba slice. Kita lihat marblingnya. Nih Felix nih. Mana? Oh iya ya. Tuh marblingnya bagus ya. Jadi sebenarnya nih Putra jualan daging cuman pengen rubah username di Instagramnya Putra The Meat Guy. Cuman gue larang, itu punya Dims itu jangan mas gitu. Emang iya. Jadi lu kenapa sih kepikiran, maksudnya lu jualan Indomie terus pakai E5? Kenapa kepikiran begitu? Enggak, gue mau jual karena dulu tuh kalau gue lagi bokeh segala macem, gue mau makan daging E5 tuh kesannya tuh mahal banget ya kan, nggak murah, nggak nyari di bawah 100.000 tuh bahkan susah, atau mungkin gue belum nemu ya E5 di bawah 100.000. Gue mau ngejual itu supaya orang-orang yang ngerasain kayak gue mau makan daging E5 tuh bisa makan dengan harga yang terjangkau. Sekarang nih jawabannya. Emang iya? Bener kok gitu. Jadi di sini kita jelasin dulu. Jadi menunya tuh ada Indomie Gadun yang paling gede ya. Itu semuanya. Semuanya kecuali MB9. Pakai brisket E5 MB7, terus Indomie Wagyu A5. Ini bisa dipisah-pisah ya? Bisa. Indomie Wagyu MB9 atau MB7 gitu. Jadi lo either mau pakai nasi atau pakai Indomie, toppingnya doang yang sama tapi base-nya lo bisa serah lo mau Indomie apa nasi. Nah, Indominya ini dipakein bumbu spesial lagi atau emang basic Indomie aja? Indomie sama ada bumbu spesial dari si dagingnya. Jadi dagingnya nanti setelah di pan udah ada seasoning, pas di plating ada seasoningnya lagi. Oke. Nah, selain Indomie daging-dagingan ini ada Indomie basic nggak? Yang harganya bener-bener itu kan murah Indomie banget. mungkin 100.000, 90, 60, 49 karena pakai daging wagyu. Benar. Kalau yang Indomie biasa itu 12.000 aja udah pakai telur. Oh, mantap. Telur Omega nih ya. Telur Omega. Wah. 12.000 ya, 12.000 Iya, ya. iya. Jadi menurut gua riset juga kan kayak kalau Warmindo berapa sih harga minyak kayak gitu-gitu dan ternyata masih seputar harga itu kan, jadi gua pengen yang penting masih ada untungnya dan orang duduknya juga lebih nyaman. Ya udah harganya segitu aja deh. Gua pokoknya selalu berpesan sama Putra, Mas, hitung-hitungannya kalau bisa ya nggak usah yang gimana-gimana banget, asal orang balik lagi karena harganya affordable gitu. Dan di sini selain Indomie, nasi ada juga daging MB, kayak roti bakar ya. Roti bakar juga ada. Roti bakar itu gua memang karena biar kan namanya ropang ya, tempat nongkrong harus ada roti ya. Gua punya roti yang spesial di sini tuh roti bakar lava. Jadi roti bakar yang lumer gitu yang atasnya ada gua kasih krim dan krim susu dan lain sebagainya. Jadi kalau bisa belah Tapi ini harganya yang menu-menu basic tanpa daging-daging yang ini harganya terjangkau banget sih. Gue masih jual nasi ayam panggang gue. Ini mah MB9, yang ini MB7. Perbedaan marbling ini MB9 lebih banyak nih. Oh. Nah, ini lebih dikit nih MB7, ini MB9. Ini bagian apa nih? Ini bagian Shortbread. perut. Oh, bagian perut. Iya. Oke lah. Yowes. Sama satu lagi yang murah. Apa tuh? Gue nasi ayam gue harganya cuman 18.000. 18.000. Iya. Ayamnya yang Nasi apa? Ayam panggang. Gua asap ayamnya. Oke. Terus si panggang. Yaudah ini nggak usah lama-lama, kita langsung pesen aja deh. Pesen Indomie yang lengkap, terus sama apa lagi? Ya nggak tahu lo mau makan aja. Yaudah ntar kita pesen aja ya. Yuk. Oke, jadi ini dia guys makanan di Ropang Ngebul, dan ini gue udah pesen beberapa menu. Ini ada yang Indomie Gadun, jadi tuh. Jadi ini ada telur, terus ada MB7, terus ada A5 sama brisket. Brisketnya ini yang diasepin ya. Nah, ini ada nasi Wagyu MB9. Dan ini ada nasi ayam asap, ini harganya terjangkau banget, 18.000. Terus ini roti panggang yang lava sepertinya. Ini ada kulit salmon juga tuh. Oke, kita cobain ya. Langsung aja ke Indomie Gadun dulu yang paling lengkap. Nah, ini onsen egg-nya udah beku karena tadi guanya yang rada lama ya. Jadi kalau kalian datang mau lumer langsung dikonsumsi atau dipecahkan aja. Ini Indominya tuh. Beuh. Jadi sebenarnya Indominya ini bumbunya itu basicnya ya bumbu Indomie pada umumnya. Cuman karena ini pakai daging dan dia pakai saus daging mereka, jadi ini bisa kecampur-campur sih rasanya. Bisa diodak-aduk. Langsung guys, mari kita makan. Ini daging nih.
Wah enak. Ini daging MB5 ya? Apa A5 nih? Udah kecampur nih soalnya. Wah pecah banget sih. Lumer banget di mulut. Mantap. Nah, ini brisket asapnya. Langsung. Gila sih ini. Dagingnya literally lumer banget di mulut. Terus yang brisket, aroma smoky-nya gila banget. Mantap banget. Dan daging brisketnya juga super juicy loh. Udah gitu, ini ternyata bumbu si dagingnya dengan bumbu Indomie masih match banget. Karena basicnya bumbu dagingnya ini mengarahnya ke arah Jepang ya. Jadi manis gurih gitu. Jadi masih masuk banget dengan si Indominya. Enak sih. Dan ini guys, standarnya menurut gue ini ada sedikit hint-hint pedesnya ya. Enak, ini bikin lagi. Dan puas banget, dagingnya banyak. Gila sih. Lanjut ke nasi Wagyu MB9. Ini rice bowl, tuh. Tadi kan yang di Gadun kan MB7 ya. Nah ini MB9 ya. Kita coba ini. Langsung, mari kita makan. Wow. Enak. Ini kayaknya sih hint-hint pedasnya tuh didapat dari si bumbu dagingnya ya. Olesan dagingnya. Manis gurih pedas. Dan ini untuk cita rasanya sih emang dominan dari si bumbu dagingnya ini. Enak banget. Manis gurih pedas. Mantra guys, mantap rasa. Dagingnya lembut, juicy. Dan ini guys, kita akuin aja, Ropang Ngebul ini mantra, mantap rasa, dan dari segi konsep, kualitas bahan makanan, segala macam no play, nggak main-main. Worth it banget. Mantra no play. Oke, sekarang kita cobain menu termurah mereka. Ini 18.000 ya. Nasi ayam asap. Udah dapat nasi, terus ini ayam asapnya, dada, cukup besar. Terus ada bayam crispy, ada kremesan juga, dan ada sambal. Kita cobain nih, ayam asapnya dulu. Mari kita makan. Pedes loh. Apa udah kena sambal ini ya? Gesiknya pedes. Worth it ini. Nah, kita coba si kulit salmon. Enak. Enak bro. Tadi gue udah cobain beberapa. Iya. Tadi ada ayam asap, terus ada Indomie Gadun, terus ada Wagyu MB9 yang nasi. MB9 yang nasi. Enak sih. Enak ya? Gila. Harganya oke banget sih. Cuy, gue deg-degan banget cuy. Dengan kualitas daging sebagus itu, terus ternyata bumbu marinasi dari si dagingnya cocok banget nih sama Indomie ya. Manis, gurih, ada sedikit pedas, mungkin dari pedasnya dari bubuk cabai kali yang dikasih di atas. Iya, benar. Nah, terus untuk ayam asapnya juga 18.000, oke banget. Kalau itu, tadi gue nanya sama Putra, bumbu marinasi dari si ayamnya emang udah pedes katanya. Dia jadi bisa di-adjust, karena ayam itu bisa dipesan sama anak kecil juga, tanpa dioles sama bumbu barbeque. Jadi gue ada bumbu barbeque pedas. Ini bumbu barbeque. Ya, yang nantinya jadi marinasi si ayamnya juga untuk finishingnya. Tapi itu bisa nggak dipakai buat anak kecil. Ini gue dikeluarin lagi di nasi brisket. Padahal Nah, tadi gue udah cobain brisketnya. Brisketnya juga enak sih.
aroma asapnya tuh masih masuk banget ke gue. Kenapa gue nyuguhin lo ini? Karena kalau tadi kan lo gadun kan harganya 100 ribuan. Iya. Tapi kalau pengen makan beris pakai nasi, ini 37 ribuan harganya. Masih 30 ribuan juga. Masih oke banget ya. Ini yang jadi favorit di Satrio Kuningan, yang warung asap pedas Oh, gue. ada di sana. Iya, ada. Oke. Makanya gue bawa best sellernya di sana ke sini beberapa, supaya orang yang udah pernah ke sana, familiar, bisa pesan lagi di sini. Karena satu brand, gitu. Dan ini apa nih? Roti lava cuy. Nah ini dessert ya? Ini Ya. gimana cara makannya? Langsung Jadi, gini ya? Bebas. Lu mau, orang biasanya belah. Bentar. Ya. Tapi kalau kayak lu juga boleh. Biasanya sih belah biasanya. Nah, Oh, jadi, lumer. hati-hati cuy. Lumer guys. Yoi. Itu pakai susu. Wah enak. Ini daging deh. Pakai susu sama selai coklat. Rotinya lembut banget cuy. Yoi cuy. Kan gue pilihnya yang milk bread. Oh, Terus direndam lagi pakai susu, jadi dia lebih. ini ada kopi Yoi, juga, kopi Yoi. pakai Wisman. Yoi, butter Wisman. Tadi gua udah coba ini, 22.000. gurih kental enak ya, Iya. wangi. Kalau kata orang-orang tuh mirip kayak rasa butterscotch ya. Gue nggak pernah minum butterscotch, cuman katanya mirip-mirip kayak butterscotch latte kayak gitu-gitu. Kayak, Dengan lebih kental sih ini tapi yoi. enak banget. Sukses terus lah buat lo. Thank you, man. Gila ini enak cuy. Thank you, man. Jadi warga BSD dan sekitarnya Tangsel yang mau nyobain Topang Ngebul, Lopang by asap pedas. asap pedas bisa langsung sini di Gria Loka ya. Gria Loka. Jalan Rawabuntu Utara. Bogor Utara. 2F apa-apa gitu. Pokoknya patokannya nggak apa-apa, gue jemput warung lain ya. Kalau orang basic pasti familiar sama warung SS. Nah, gue seberangnya lah. Pokoknya titik dan info alamat lebih lengkap ada di kolom deskripsi. Thank you, Thank you Liki. banget. Thank you, Liki. Thank you juga Gue udah thank you banget. boleh nyobain. Gokil. Sukses terus buat lo. Thank you, man. Jadi kalian yang belum dengar lagu gue, Saat bersama. dari Felix Kurniawan, dengar di Spotify, di YouTube. YouTube musik di YouTube, Spotify, semua digital platform. Tak konsumen lo mako ya. Wow. Pokoknya link ada di kolom description atau di kolom komentar. Yoi, itu bahasa Oke. Thailand ya tadi. Oke, dan akhir kata guys, jangan lupa makan. Bye-bye. Bye bye.